Wah gengs, ini cerita tuh sedrama itu. Buat kalian yang jomblo, hati-hati aja deh. Kalian nonton film bisnis proposal nggak? Atau misalkan kayak genre-genre penipuan gitu, kayak ya kali kagak ketahuan. Nah ini plot twistnya nggak bakalan kalian sangka-sangka deh. Seru pol! Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Missus Things. Apa kabar dunia? Sudah gila! Gengs, bahasan kali ini tuh maksudnya bukan kita iri gitu ya, sama ngeliat nih orang yang suka pacar-pacaran. Mentang-mentang kita jomblo disangkanya mengiri mulu begitu. Gue cuma mau wanti-wanti lu aja nih. Pacaran sih boleh, tapi jangan bodoh-bodoh amat gitu jadi orang. Kalau udah cinta apa aja dilakuin buat ayang. Mau ayang nyuruh ini itu mau aja. Sampai diporotin lu juga mau-mauan aja. Nah, tapi ini maksudnya duit yang diporotin ya, bukan yang lain. Apalagi nih yang pada ABG. Udah ayang-ayangan milik dunia nih berdua doang. Manggilnya juga udah ayah bunda. Majalah parenting lu. Tapi yang lebih gilanya lagi dalam kasus ini, ABG yang rela ditipu habis-habisan. Sampai dikuras semua hartanya. Terus udah tahu nih lagi dimanfaatin. Tapi masih aja dimaafin itu si ayang. Ditipunya ditipu mentok-mentok. Nah mending kalau yang kayak gitu ABG masih labil ya. Yang pakai seragam putih biru atau putih abu-abu mah wajar-wajar aja. Namanya juga masih remaja, kadang suka ada odong-odongnya. Tapi ABG di sini maksudnya adalah angkatan babe gue alias kakek-kakek, gengs. Yul, lawas amat bahasanya angkatan babe gue, ketahuan kita tuanya. Wah, tapi jangan sampai deh nasib kalian kayak begini. Makanya disimak baik-baik ya, ini seru banget ceritanya. Ngalah-ngalahin sinetron. Jadi cerita ini adalah pengalaman dari seorang laki-laki bernama Ralph Fiennes Jr. yang berasal dari kota Portland. Itu adalah negara bagian Oregon di Amerika sana lah. Jauh pokoknya kalau lu naik busway, dari duku atas misalkan transitnya repot udah nggak usah. Nah, Ralph ini adalah seorang bujangan berusia 57 tahun, gengs. Alias jomblo abadi. Di mana dia tinggal bersama ayahnya, yang udah lebih tua juga ya pastinya, dan jadinya sakit-sakitan. Tapi ayahnya sendiri itu adalah seorang juragan perkebunan, yang punya tanah lebih dari 500 hektar di daerahnya. 500 hektar itu luas loh ya. Lebih luas daripada perkebunan Pak Ardi Wilaga tuh, yang dijalanin nama Selina sama Sadam tuh diculik di sana. Dan di perkebunan yang seluas itu, ditanamin pohon-pohon yang nilainya satu pohonnya aja. Itu bisa sampai $1.000 atau sekitar 14 juta. Jadi lu kaliin deh itu banyak berapa pohonnya. Tajir banget pokoknya nih keluarganya si Ralph. Nah udah gitu, si Ralph ini adalah anak satu-satunya di keluarga tersebut, yang otomatis dia jadi ahli waris dari semua kekayaan bapaknya. Yang gini-gini deh emang. Inceran daripada betina-betina pengurus harta, makanan empuk banget udah. Tapi walaupun hartanya numpuk begitu ya, Ralph itu hidupnya sederhana banget. Dia juga bukan tipe-tipe anak yang manja, yang cuma mau ongkang-ongkang kaki doang. Karena dia tetap kerja keras, mengelola perkebunan ayahnya tersebut. Dan langsung mau terjun gitu kotor-kotoran di tanah. Karena Berani kotor itu baik. salah yang nadanya ya. Jadi maksudnya di sini orang-orang kalau belum kenal dia ataupun baru pertama kali ngelihat, itu nggak bakal nyangka deh kalau dia ini sebenarnya orangnya tajir banget. Dikiranya mah kita kalau ngeliat itu tukang kebon situ kali ya. Rumahnya aja juga sederhana, gengs. Terus dia pakai mobilnya juga mobil tua. Ditambah dandanannya kayak rakyat jelata juga. Cuma ternyata banyaknya duit tersebut juga tidak menjamin buat si Ralph ini dapetin tambatan hatinya. Karena sampai tua begitu dia masih jomblo aja. Tuh jadi takut kita ngomong begini, kita juga masih jomblo, umur nambah mulu. Makanya kita temenan aja ya, gengs ya. Temenin gue. Lu pencet tombol subscribe gitu biar kita kagak kesepian banget rasanya. Nah pokoknya sampai tahun 2004 ceritanya dia ketemu nih sama seorang perempuan yang bernama Rachel Lee. Dimana Rachel ini adalah seorang peramal profesional yang baru buka semacam toko apa klinik ya jatuhnya namanya ya. Pokoknya tempat praktek meramal gitulah di daerah tempat tinggalnya si Ralph. Alahnya ternyata si Ralph ini itu orangnya emang seneng dan percaya banget sama hal-hal yang berbau ramalan, astrologi, dan yang kayak begitu-gituan dah zodiak. Makanya mungkin waktu muda dia kerjanya ngeliatin ramalan bintang yang ada di Anekayes tuh halaman belakang. Nah pokoknya waktu si Ralph ini tahu ada seorang tempat peramal yang baru buka tokonya, dia girang banget dan langsung nyamperin ke sana buat minta saran nih terkait masalah kehidupan dan percintaan. Setelah mereka sering ketemu, dari awalnya ngeramal-ngeramal aja nih, terus kebablasan jadi curhat, kok rasanya nyaman ya? Temenan deh tuh berdua. Ralph yang basicnya cowok sederhana dan polos kayak gua nih ya, innocent gitu. Percaya aja sama semua kata-kata yang keluar dari mulutnya Rachel. Dimana si Rachel ini tuh ngarang cerita kalau katanya dia ada seorang janda yang ditinggal mati sama suaminya perkara suaminya tuh sakit kanker. Rachel juga bilang selama mendiang suaminya itu sakit, dia tuh yang ngerawat setiap hari sampai nafas terakhirnya. Ya padahal semua itu ceritanya bohong ya, ngarang bebas doang ala-ala cerita Wattpad. Tapi si Ralph percaya dan memandang si Rachel ini sebagai cewek
cewek yang setia dan juga ngayomi gitu, ngomong, suka ngerawat orang. Makin hari mereka makin deket dah tuh. Sampai Ralph ini mempercayakan Rachel buat jadi penasehat keuangan di perusahaan perkebunan ayahnya. Jadi yang awalnya job desk-nya itu jadi penasehat percintaan, nambah tuh jadi penasehat keuangan, gengs. Dan semenjak mereka ini kenal, Ralph itu memang royal banget ke Rachel. Sampai nih, si Ralph itu ngebeliin si Rachel rumah di daerah West Hills, Portland, seharga $915.000 atau sekitar 13 miliaran tuh, gengs. Mamam dah tuh rumah 13M. Penthouse yang Mas Aris beliin ke Lydia Danira tuh kalah cuma 5M. Lah cupu berarti si Mas Aris lemah. Nih, ngapa kita rumpi banget ya? Nah, pokoknya selain rumah, Rachel juga dibeliin mobil Hammer. Ditambah juga biaya hidupnya Rachel semua dibiayain. Udah jadi kayak gaduh nih si Ralph nih, padahal temenan doang, mereka nggak pacaran. Nah, tapi di tahun 2006, bapaknya si Ralph itu tuh terkena stroke yang cukup parah sehingga dia membutuhkan perawatan dan perhatian 24 jam kan. Nah, karena sebelumnya Rachel kan pernah bohong tuh, yang katanya dia pernah ngerawat mantan suaminya waktu kanker. Nah, dia di situ menawarkan diri buat gua aja deh yang ngerawat bapak lu. Tapi dia tuh minta gajinya $9.000 sebulan alias 129 juta rupiah. Mohon maaf, itu gajinya ngalah-ngalahin manajer di bank gua rasa. 129 juta coy. Namun bagi Ralph yang kaya raya, tetap diiyain aja, gengs. Mohon maaf nih, permisi Pak Ralph, buka lowongan pekerjaan lagi nggak nih? Mau apply juga, kita email kemana ya? Ya Allah, dan yang bikin tambah gregetan lagi, udahlah tadi dibayarnya 129 juta kan. Rachel bilang katanya dia nih nggak bisa buat bolak-balik gitu kalau disuruh ke rumahnya Ralph tiap hari. Jadinya dia menyarankan, kalau bapak lu aja deh yang dibawa ke rumah gue. Rumah tadi yang di West Hills yang dibeliin tadi tuh. Lah ratu banget ini si Rachel. Cantik kali, bener-bener nih bikin gregetan nih. Tapi setelah dibawa ke rumahnya tuh, bukannya dirawat dengan bener ya, si bapaknya malah ditelantarin. Jadi di rumah itu kan ceritanya gede ya, ada 5 kamar nih. Nah, semua kamarnya itu udah diisi penuh sama keluarga si Rachel pada hidup di situ. Dan tidak ada kamar kosong lagi buat bapaknya si Ralph nih. Akhirnya bapaknya si Ralph itu udah stroke, ditempatinnya di lorong rumah gitu, gengs. Jadi kayak di rumah sakit di lorongnya gitu. Bayangin, itu rumah yang beliin si Ralph nih. Terus Rachel juga dibayar 129 juta buat ngerawat bapaknya. Lah tapi diperlakukannya kayak begitu kan, apa kabar dunia? Ada ya orang senggak tahu diri itu? Bener-bener bingung mentok gue jujur. Tapi ini udah suasananya udah mau Ramadan, jadi tahan emosi ya, gengs. Anggap aja ini ceritanya ujian gitu. Karena ternyata akal bulus dari si Rachel gak cuma sampai situ doang. Karena emang si Rachel dari awal udah ngeliat si Ralph ini, gampang banget nih orang dikeretin nih. Dia bikinlah sebuah rencana besar buat morotin si Ralph ini lebih dalam lagi. Mau dikuras semua tuh hartanya. Rachel bilang nih ke si Ralph, kalau dia dapat uang sih, katanya sebentar lagi nih si Ralph bakal ketemu sama jodohnya di bandara. Lah, dengar begitu, si Ralph yang menyandang jomblo abadi langsung girang banget gitu. Alhamdulillah gue ketemu jodoh. Nah, buat bisa merealisasikan uang seed bohongannya itu, bener aja nih, gak lama setelah Ralph itu ceritanya pulang dari semacam konferensi pengusaha perkebunan gitu, dia minta Rachel nih buat jemput dia di bandara Portland. Nah, pas Rachel tahu, oh si Ralph lagi di bandara nih, mulailah dia berencana. Dimana waktu lagi nunggu dijemput, si Ralph ini tahu-tahu disamperin sama seorang perempuan muda. Dimana perempuan itu mengaku bernama Mary Marks, yang berasal dari Inggris dan punya kemampuan meramal juga. Dia nyamperin ke si Ralph dan bilang kayak, maaf Pak, semalam kamu ada di mimpi saya. Dan sepertinya hari ini takdir dimana kita dipertemukan. Kebetulan juga memang si Mary ini itu tipenya Ralph banget gitu. Rambutnya panjang pirang blonde. Blonde. Terus berkacamata gitu. Kelihatannya pinter, ditambah ngomongnya aksennya British. Yang menurut si Ralph itu aksen seksi banget. Mungkin kalau kayak ngomongnya nih caranya ya, Harry Potter, coba ucapkan mantap Wingardium Leviosa, gitu kali ya. Dan di hari itu, Mary juga langsung nawarin diri buat ngeramal si Ralph. Dan bener aja dia bisa sebutin tuh semua detail yang terjadi di kehidupannya Ralph. Jadinya Ralph langsung terkesima. Kayak apa orang ini beneran dari Hogwarts ya? Beneran bisa ngeramal gue gitu. Langsung ada backsoundnya tuh. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Ya padahal sebenarnya si Mary ini kan udah sekongkolan sama si Rachel, emang disuruh. Jadi semua infonya udah dikasih tahu duluan lah. Ya udah, singkat cerita pokoknya Ralph sama Mary ini tuh cinta-cintaan. Mereka lanjut pacaran. Ralph juga menjadikan si Mary sebagai akuntan di perusahaan perkebunannya. Jadi Mary sama Rachel kerja bareng tuh buat ngelola keuangan keluarganya si Ralph. Yang pastinya mereka juga kerja bareng buat menguras semua uangnya itu. Nah, di tahun 2008, Mary bilang katanya dia nih harus balik ke Inggris karena visa kerjanya di Amerika udah mau habis. Kecuali kalau dia bisa dapat yang namanya green card, yaitu semacam surat izin menetap tinggal di Amerika. Yang salah satu syaratnya itu memang bisa didapatkan kalau dia menikahi sama warga negara Amerika juga. Ya dengan alasan itu akhirnya Mary ini membujuk si Ralph buat nikahin dia. Dan bener aja, mereka pun menikah. Setelah nikah, Mary bilang pengen punya anak. Tapi sayangnya mereka ini sulit untuk mendapatkan anak. Karena selain usianya Ralph ini udah senja ya, jadi udah nggak
Jreng lagi staminanya. Pada saat itu, Mary ini juga sering keluar kota dengan alasan harus bolak-balik nemenin ibunya. Akhirnya si Mary mengusulkan untuk melakukan yang namanya bayi tabung. Ya walaupun bayi tabung mahal, tapi sama Ralph ini disanggupin lah. Hingga akhirnya tahu-tahu si Mary ini bener hamil dan melahirkan bayi laki-laki yang bernama Giorgio Armani. Hingga di tahun 2011, bapaknya Ralph ini tuh akhirnya meninggal dunia, gengs. Tapi Ralph ini nggak pernah tahu waktu itu kalau ternyata bapaknya diurusnya asal-asalan sama Rachel. Nah setelah bapaknya meninggal, Rachel mulai membujuk Ralph buat ngejual sebagian perkebunannya karena dibilang ini udah nggak produktif nih, daripada bangkrut mending jual aja sekarang. Ya akhirnya sebagian perkebunannya itu dijual dengan harga 12,3 juta dolar atau sekitar 176 miliaran berarti ya. Kalau salah mohon maaf ya, hitung aja pakai kalkulator, nolnya sampai kagak cukup. Dan dari hasil perkebunannya Ralph itu, duitnya dipakai Rachel buat foya-foya. Dia sampai beli mobil-mobil merah kayak Ferrari sama Bentley, terus juga beli beberapa properti sama ruko-ruko buat bikin usaha ramalannya itu diperbesar. Habis itu juga jalan-jalan keliling Eropa. Pokoknya langsung hedon total lah. Nah di sisi lain, si Mary yang udah sekitar 7 tahun berperan sebagai istri yang baik dan sayang sama Ralph sampai punya anak kan ceritanya. Ternyata semua itu hanya acting doang demi uang. Karena perkawinan mereka itu dianggap tidak sah di pemerintahan setempat. Kenapa? Karena ternyata nama Mary Marks itu palsu, geng. Dimana nama asli sebenarnya adalah Portia Lee. Familiar nggak sama nama belakangnya? Kok sama si Rachel Lee? Ya karena memang dia anaknya si Rachel. Nah lo plot twist gak tuh, geng? Jadi Rachel sama Mary ini ternyata ayah dan ibu. Ibu dan anak yang kerja sama nipu si Ralph. Bener-bener ini jadinya cerita film total gak sih? Gue sampai kayak, hah? Gitu. Dimana ternyata, waktu si Mary atau nama aslinya si Portia ya, ketemu sama Ralph tuh di bandara tuh, itu dia usianya baru 17 tahun, geng. Tapi ngaku-ngakunya kayak 25 something lah. Dan yang paling film banget adalah, ternyata selama ketemu sama si Ralph nih, si Mary atau Portia ini tuh pakai wig yang pirang panjang gitu, biar bener-bener kayak tipe cewek idealnya si Ralph. Soalnya warna asli rambutnya si Mary itu hitam, gengs. Gokil nggak? Ini bener-bener kayak sinetron yang modal cuma pakai wig doang, tapi ya kali lu kagak tahu itu wig gitu ya. Aneh banget. Atau lu nonton film bisnis proposal nggak? Kan beneran kayak cuma pakai wig gitu, terus orang nggak nyangka itu orang yang sama. Gokil sih ini. Tapi semua sandiwara itu akhirnya terbongkar, geng. Jadi di tahun 2012, ada seorang detektif nih dari kepolisian Portland bernama Elizabeth Curtis dan detektif Steve Floyd yang kerjasama buat nyari tahu background dari Mary ini tuh siapa sih? Karena pas diketahui kok sebenarnya namanya Portia Lee ya. Kenapa dia sampai pakai ganti-ganti nama? Kan pernikahannya jadi nggak sah. Ada apa ini? Nah pas di tracking lagi, ternyata ibunya kan diketahui si Rachel Lee kan. Yang tahu-tahu si Rachel ini kok bisa kayak mendadak sampai beli properti di sana sini dan barang-barang mewah juga tuh kayak mobil dan sebagainya. Dan pas di tracking lagi ternyata sumber duitnya itu berasal dari si Ralph. Wah ada nggak beres nih. Mereka pun melakukan interogasi ke si Ralph. Tapi saat dikasih tahu semua faktanya, Ralph kayak nggak peduli karena dia masih percaya banget sama si Rachel dan istrinya Mary yang nggak mungkin mereka nipu saya. Tapi polisi tetap melakukan penyelidikan karena ternyata di situ kan Ralph nggak tahu nama sebenarnya Mary itu adalah si Portia Lee dan ternyata dia anaknya Rachel kan. Jadi polisinya nih yakin ini adalah sebuah penipuan. Merasa kedoknya mulai terbongkar. Mungkin si Rachel sama si Mary ini panik kali ya. Mereka ini mau menguras hartanya Ralph sampai ke dalam-dalamnya untuk terakhir kalinya nih. Caranya pada saat itu dia membius Ralph kayak ngasih obat-obatan gitu biar si Ralphnya ini kayak lemes pingsan. Nah di situ mereka ini mengambil uang yang ada di rumah Ralph. Yang gue heran banget ya. Ini dua orang kagak ada puas-puasnya sumpah. Udah dapat duit segitu banyak ya udah tinggal kabur aja kali ya. Sampai mau ngambil duit yang ada di rumah juga. Lah kurang apa sih? Tapi secara kebetulan lagi-lagi ini kayak FTV. Polisi yang saat itu hendak menyamperi ke rumahnya Ralph lagi. Pas ngetok pintu kagak ada jawaban. Tapi dari dalam rumah tuh terdengar kayak ada suara-suara gitu nih, kayaknya ada orang di dalam. Pas diintip-intip dari jendela gitu kelihatan nih si Rachel sama Mary lagi kayak sibuk-sibuk packing. Terus pas kepergok mukanya langsung kayak panik gitu. Nah dari situ polisi kayak ngapain kalian? Awalnya mereka berdua kayak ngakunya lagi beres-beres aja mau pergi. Secara Mary itu kan juga istrinya Ralph ya yang tinggal di situ. Tapi karena memang polisinya udah suujon nih dari awal sama mereka berdua, pas dibuka tas isi packingannya tadi, itu terdapat uang cash senilai $36.000 atau sekitar 500 juta rupiah. Dan ternyata Ralph ini tuh ditemukan dalam keadaan lemes abis dijajalin obat kan, yang mereka sembunyiin di gudang belakang. Ya udah saat itu juga si Rachel sama Portia ditangkap dan didakwa dengan tuduhan konspirasi penipuan dan pencucian uang. Dari semua bukti temuan polisi tadi dikatakan nih kalau Rachel dan anaknya itu telah menipu Ralph dengan total $15 juta atau sekitar 215 miliar rupiah. Setelah dilakukan proses pengadilan, Portia ini dapat hukuman 33 bulan penjara. Sedangkan Rachel ini dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena dianggap otaknya. Dan mereka juga harus mengembalikan uangnya si Ralph dengan total sekitar $30 juta, gengs. Sebenarnya Ralph ini akhirnya sudah menerima sebagian ganti rugi dari hasil penjualan mobil mewah dan aset-asetnya Rachel yang tadi dibeliin rumah. Tapi meskipun begitu, walaupun udah ditipu nih, Ralph bilang kalau dia siap memaafkan dan melupakan semua perbuatan jahatnya Rachel dan juga Portia. Karena meskipun sosok Mary ini palsu, aslinya kan namanya Portia, Ralph masih menganggap Mary itu sebagai istrinya dan mencintainya juga. Apalagi mereka kan punya anak tuh yang tadi namanya kayak parfum tuh, Giorgio Armani. Tapi mau tahu nggak
Plot twistnya lagi apa nih? Ini beberapa gue simpen nih di akhir nih. Ternyata si parfum Giorgio Armani itu bukan anak kandungnya si Ralph nih. Dimana si Mary itu tuh cuma nipu, pura-pura hamil. Yang selama kehamilannya dia sumpel itu perutnya pakai bantal. Dan bayinya itu ternyata merupakan anak tantenya yang dia pinjem. Wah, kurang sinetron apa lagi nih cerita? Indosiar sama SCTV boleh loh dijadiin sinetron aja nih ceritanya. Ribet banget. So, itu cerita yang ngalah-ngalahin drama FTV. Gimana Ralph sendiri yang sekarang udah semakin tua sudah memaafkan Rachel beserta Mary juga, gengs. Gimana? Kalian pernah nemu orang sebaik hatinya begitu nggak? Subhanallah banget ya. Udah baik begitu, masih aja dimanfaatin. Ya, tapi emang terkadang katanya orang baik sukanya digituin ya. Tapi jujur ini ceritanya seru banget sih. Banyak banget plot twistnya yang sinetron total. Nah, yang bisa kita petik dari ceritanya, ya mau orang jahat kayak apapun ke kita, sebisa mungkin kita harus tetap jadi orang baik sih ya. Walaupun susah emang. Karena you never get wrong if you do good things. Ya makanya kalau jadi orang baik, klik tombol subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Minta boleh juga like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @HeroTadaDefense. Sampai jumpa di kasus Interesting selanjutnya. Assalamualaikum.